Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nasiti Ratnasari dari kelas 4D, ingin mempresentasikan hasil data saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang uji one sample t-test. Sebelum masuk ke olah data, saya akan membacakan pengertiannya terlebih dahulu. One sample t-test merupakan uji yang digunakan untuk satu sampel data. Hasil dari satu sampel tersebut dibandingkan dengan suatu value atau nilai konstanta tertentu, sehingga dari perbandingan tersebut dapat diketahui apakah sampel data yang kita punya lebih tinggi atau lebih rendah dari value yang telah ditetapkan. Syaratnya dari uji ini adalah data yang digunakan merupakan data kuantitatif dan berdistribusi normal. Menguji apakah suatu nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara nyata atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Jika nilai sig atau signifikan di bawah 0,05, maka sampel dianggap berbeda atau signifikan. Sebaliknya, jika nilai sig atau signifikan di atas 0,05, maka sampel dianggap sama atau dianggap tidak signifikan. Tujuan dari one sample t-test. Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata populasi yang digunakan sebagai pembanding dengan rata-rata sebuah sampel. Dari hasil uji ini akan diketahui apakah rata-rata populasi yang digunakan sebagai pembanding berbeda secara signifikan dengan rata-rata sebuah sampel. Jika ada perbedaan, rata-rata manakah yang lebih tinggi? Di sini ada studi kasus. Ini adalah contoh studi kasus yang sudah saya buat. Sebuah perusahaan bicycle di Jakarta sedang melakukan penilaian terhadap rata-rata penjualan di cabang Surabaya selama 50 bulan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah cabang di Surabaya akan dikembangkan atau ditutup. Standar cabang untuk dikembangkan dan dianggap berpotensi adalah melebihi 35,5 juta per bulannya. Ini adalah olah data yang sudah selesai saya buat. Jika ingin membuat tampilan seperti ini, kita masuk ke sini terlebih dahulu. Setelah keluar tampilan seperti ini, kita klik statistik kalkulator. Setelah itu, clear table untuk menghapus semua data yang lama, mengganti dengan data yang baru. Kita masuk ke data Excel. Ini kita copy semuanya, 50 sampel. Kita salin di sini. Kita lihat 50 sampel. Kita ke variable view. Di sini kita pilih metrik. Kembali ke data view. Kita pilih t-test. Kita klik penjualan cabang Surabaya. Ini adalah hasil dari data yang dari Excel tadi. Di kolom test value di sini masih kosong, jadi hasil nilai signifikannya belum terlihat. Di test value di sini ini diisi dengan nilai rata-rata dari perusahaannya, yaitu senilai 35,5. Kita tulis di sini 35,5. Di sini aku menggunakan titik bukan koma, karena kalau pakai koma hasilnya tidak valid, hasilnya akan negatif seperti ini.
jadi saya menggunakan titik. Hasilnya adalah 0, yaitu signifikan karena hasilnya di bawah 0,05, sampelnya 50, dan ini adalah jumlah rata-rata per bulan di cabang Surabaya, yaitu 69,14. Kita bandingkan dengan yang di PowerPoint. Ini dia hasilnya, 50 sampel per bulannya 69,14 cabang Surabaya. Hasilnya sama, hasilnya signifikan 0 dan rata-rata 33,64. Hasilnya pun juga sama. Ini dia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat 50 sampel per bulan dengan rata-rata sebesar 69,14 juta. Di sini berarti penjualan di cabang Surabaya telah melampaui rata-rata yang telah disepakati oleh perusahaan. Dalam sebulan minimal sebesar 35 juta per bulannya, sedangkan di cabang Surabaya sendiri per bulannya sudah mencapai 69,14 juta. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai SIG di bawah 0,05 sehingga dianggap signifikan, dan nilai perbedaan dengan standarnya adalah sebesar 33,64 atau perbedaan rata-rata unggul sebesar 33,6 juta dibanding standar pada umumnya. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa cabang di Surabaya terbukti berbeda dibandingkan rata-rata cabang di Jakarta. Jadi di cabang Surabaya masih akan tetap lanjut dikembangkan untuk bisnis bicycle-nya, karena pendapatannya di cabang Surabaya per bulannya telah melampaui dari data perusahaannya, yaitu 35,5 juta per bulannya. Di cabang Surabayanya sendiri adalah 69,14 juta. Jadi penjualan di cabang Surabaya akan tetap lanjut karena masih bisa, karena melampaui dari hasil data dari perusahaannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.